Tersenyum sinis kala melihat Yara yang tersenggal-senggal akibat ulahnya. Kau itu benar-benar bocah, yang tidak tahu apa-apa, ejeknya. Yara menatap tajam Aksa, dikatakan bocah yang tidak tahu apa-apa merupakan hinaan terbesar untuknya. Sebenarnya Yara bisa saja membalas serangan bibir tadi, hanya saja ia tidak mau terjadi hal yang lebih-lebih. Mata Yara menyipit memerhatikan Aksa yang sedang berusaha mendengarkan suara di luar. Terdengar sunyi, sepertinya orang-orang di luar sudah pergi. Barulah Aksa menghela napas lega dengan menatap Yara yang sedang memandang lurus ke depan. Dengar, Yara langsung beralih menatap Aksa. Jaga-jaga kalau sempat mereka masuk tadi. Begitu saja, tidak ada maksud lain. Perjelas Aksa. Yara mengangguk saja, ucap Yara asal membuat mata Aksa langsung melotot sempurna. Denganmu? Tanyanya, seperti tidak terima dengan perkataan Yara. Iya, apakah tidak benar? Tidak. Aku Aksara Pratama, tidak mungkin dengan wanita kecil sepertimu. Ayolah, kau tidak ada menariknya sama sekali sebagai wanita. Pertegas Aksa dengan kata-kata yang amat menyakitkan bagi Yara. Protes Yara. Aksa hanya menganggap omongan Yara sebagai angin lalu saja. Ia melangkah menuju kasur meninggalkan Yara yang masih tidak terima dengan hinaannya tadi. Hei, Kak dengar, kau hanya merasakan bibirku saja tadi, bagaimana bisa kau langsung mengatakan jika bodiku tidak menarik? Yara terus protes. Bahkan kini sudah berdiri di samping Aksa yang sudah berbaring. Aksa menatapnya sebentar, ia teringat dengan kata-kata Yara di beberapa menit yang lalu. Tunggu, tadi kau mengatakan jika tahu suara orang kawin. Pertanyaannya, kok kau bisa tahu? Tanya Aksa penuh menyelidiki. Yara langsung salah tingkah, ia duduk di pinggiran ranjang untuk menyembunyikan pipinya yang bersemu merah. Hei! Aksa masih menuntut jawaban. Ya tahu dong, Kak. Di sekolah juga diajarkan kali, jawaban asal-ala Yara tidak membuat Aksa percaya begitu saja. Aku juga pernah SMA sama sepertimu, dan selama aku duduk di bangku sekolah, tidak pernah ada ajaran suara orang kawin. Yara semakin salah tingkah, ia harus memikirkan kata-kata yang tepat agar Aksa langsung percaya. Kakak ajaran tahun berapa? Jelas-jelas umur kita beda jauh. Mana mungkin sama pelajarannya? Alasan yang tepat, Yara yakin Aksa tidak akan bisa merespon itu. Apa benar seperti itu? Iya dong. Jawab Yara cepat, ia lega sepertinya Aksa sudah mempercayainya. Yara memberanikan diri mengintip apa yang dilakukan Aksa, ternyata pria itu sudah memejamkan mata. Cek, setelah penghinaan besar itu, kau malah tertidur. Masih bisa tidur ya setelah mengataiku tidak menarik. Tidak ada sahutan sedikit pun dari pria itu, malah terlihat tenang dengan tangan sebagai bantalannya. Yara kesal setengah mati, ingin sekali rasanya ia menghajar sang suami. Kalau bukan karena kau adalah anak orang kaya raya di negara ini, maka kau sudah habis di tangan Yara Reynal. Ancam Yara tentunya di dalam hati. Naik ke atas kasur dengan bibir yang terus mengomel atas kelakuan menyebalkan Aksa tadi. Menit demi menit telah berlalu, Aksa tidak mendengar suara Yara lagi. Ia mengintip kecil ke arah Yara yang berbaring di sebelahnya, ternyata wanita itu sudah tertidur dengan gaya telentang. Aksa berusaha bangkit pelan-pelan, ia duduk dengan bersandar pada kepala ranjang. Tentu saja Aksa memikirkan hal tidak baik yang telah terjadi dalam hidupnya. Kehilangan Hera dengan cara seperti itu benar-benar menyakiti seluruh hidupnya. Dan sekarang malah menikahi Yara yang merupakan adik Hera, sudah pasti pertemuan akan sering terjadi. Aksa memerhatikan Yara yang tengah tertidur pulas, cara tarikan napasnya begitu lucu di mata Aksa. Tanpa disadari olehnya, Aksa tersenyum hanya karena melihat Yara tertidur. Dia bocah yang aktif, cerewet. Sangat berbeda dengan Hera yang anggun, tidak banyak bicara. Gumam Aksa di dalam hati. Lama melamun memikirkan kelakuan Hera terhadapnya,
Tanpa disadari Aksa menangis tanpa suara. Ia membenci semua takdir jahat yang telah terjadi dalam hidupnya. Tentang cinta yang selalu saja gagal, tidak pernah mendapatkan kata berhasil sedikitpun. Aksa mendongakkan kepalanya, memejamkan mata hingga ia tertidur dalam posisi duduk. Hal yang selalu saja terjadi dikala hidupnya penuh dengan masalah yang sama sekali tidak ia inginkan. Tidak ada malam pengantin yang indah, bahkan Aksa bersumpah tidak akan ada hal seperti itu terjadi dalam hidupnya. Yara yang sedang tertidur pulas tiba-tiba dikejutkan dengan tangan seseorang yang jatuh tepat di kepalanya. Sudah pasti Yara terkejut setengah mati, ia langsung bangkit dengan napas yang terengah-engah. Karena kejadian itu seperti terpaut dengan mimpinya. Yara melihat Aksa yang tertidur dengan posisi duduk, ternyata tangan pria itu yang mungkin tanpa sengaja jatuh di atas kepalanya. Astaga, bagaimana bisa dia tidur seperti itu? Mata Yara memerhatikan cara Aksa tertidur, sangat tampan. Bibir tipis semerah delima itu, membuat Yara kagum. Hidung mancung dan rahang yang tegas membuat ketampanan Aksa terlihat sangat sempurna. Sejujurnya Yara benar-benar tidak mengerti, kenapa Hera mengambil keputusan untuk meninggalkan Aksa yang kaya raya itu. Tok, tok. Suara itu membuat Yara langsung tersadar dari mengagumi Aksa. Ia langsung turun pelan-pelan dari kasur king size itu, karena takut Aksa akan terbangun. Kala Yara membuka pintu, ternyata Lofi yang datang dengan membawa paper bag. Ini dari Arzan, katanya Aksa membutuhkan ini. Ucap Lofi sembari menyerahkan paper bag itu di tangan Yara. Terima kasih, Kak. Lofi tersenyum manis, ia memerhatikan Yara dari atas sampai bawah. Tidak ada menunjukkan sesuatu yang mencurigakan, tidak seperti pasangan yang baru saja melakukan malam pengantin. Ah iya, tadi ayah bilang, kita makan bersama di bawah, sekalian pulang bersama juga. Kata Lofi. Baik, Kak. Nanti aku dan Kak Aksa akan datang. Lofi tersenyum manis, ia mengelus kepala Yara dengan usapan yang lembut. Lalu berlalu pergi, Yara terus menatap kepergian Lofi hingga tidak terlihat lagi. Siapa? Suara berat itu mengejutkan Yara, ia langsung menutup pintu begitu saja. Mata Yara membulat sempurna kala melihat Aksa yang sangat tampan duduk di atas kasur. Rambut yang acak-acakan dan tatapan mata super tajam itu benar-benar mengalihkan dunia Yara sementara. Hei! Aksa melempar Yara yang melamun dengan bantal guling. Karena kesal pertanyaannya tidak dijawab sama sekali. Untung saja Yara sempat menghindar, kalau tidak akan terkena wajah cantiknya. Kakak itu kasar sekali, cibir Yara. Ia mengambil guling itu lalu menyerahkan kembali kepada Aksa yang menatapnya tajam. Siapa yang datang tadi, Nona Yara? Tanya Aksa dengan nada lembut yang dipaksakan. Kak Lofi, dia mengantar ini kepadaku. Kata dia dari Arzan, mungkin celana dalamku. Perjelas Yara, Aksa beroh saja. Lama saling diam satu sama lain, apalagi Yara yang sibuk memilih celana dalam mana yang akan ia pakai. Aksa sibuk memerhatikan gerak-gerik Yara yang lucu menurutnya. Hingga kode alam tiba-tiba saja datang, Aksa langsung bangkit dari atas tempat tidur. Ternyata bukan hanya dirinya, Yara juga merasakan kode alam itu. Tangan mereka sama-sama mendarat pada kenop pintu bathroom. Kau mau apa? Tanya Aksa dengan ekspresi kesalnya. Mau buang air kecil, Kak, sudah di ujung, bahkan Yara menjawab pertanyaan Aksa dengan memegang bagian sensitifnya. Tidak, kali ini aku tidak akan mengalah denganmu, Kak. Ucap Yara dengan nada tegas, tentu saja sambil bergerak ke sana kemari untuk menghilangkan rasa ingin buang air kecilnya. Mata Aksa masih setia mengekori pergerakan Yara. Aku juga tidak akan mengalah. Sahut Aksa, tangannya melipat di dada dengan menatap tajam Yara yang juga tak kalah menatapnya bak permusuhan. Kamar ini aku yang membayar sewanya, kau harus mengalah kepadaku. Sambungnya.
Mata Yara mengerjap mendengar kata-kata angkuh dari suaminya itu. Sudah jelas kamar ini adalah kamar mereka berdua. Itu berarti segala fasilitas dimiliki bersama. Tidak ada seperti itu, enak saja. Yara protes dengan aksa. Kalau begitu kita adu suit aja, Kak. Siapa yang menang, bisa duluan buang air kecil. Ajak Yara dengan kedua alis naik turun membuat dahi Aksa langsung mengkerut melihatnya. Adu suit. Ya, kenapa takut ya? Tanya Yara sembari pura-pura tertawa untuk memancing kemarahan sang suami. Sebagai pria yang tampan serta bekerja keras, Aksa tidak pernah suka harga dirinya dilukai seperti ini. Apalagi pelakunya adalah seorang wanita kecil yang tidak tahu apa-apa, terpaut jauh umurnya jika dibandingkan dengannya. Ayo, kau kira aku takut dengan permainan bocahmu itu? Ucap Aksa dengan nada angkuh seperti tidak akan mudah dikalahkan. Tentu saja Yara tersenyum puas karena rencananya sudah berhasil, ia harus bisa mengalahkan Aksa apapun caranya. Adu suit pun dimulai, Yara dan Aksa terlihat serius dalam pertandingan kali ini. Os. Som. Yara memberikan kertas sementara Aksa memberi gunting. Tuh, kamu kalah. Ucap Aksa dengan sangat bangga, ia langsung mendorong Yara yang mengganggu jalannya. Tanpa babi bu Aksa langsung masuk ke dalam bathroom, meninggalkan Yara begitu saja. Tentu saja Yara menatap nanar tangannya, baru kali ini ia kalah adu suit. Sialah. Umpat Yara kepada pintu yang tertutup itu, ia kesal setengah mati kepada suaminya itu. Sang pelaku malah tertawa kecil kala mengingat ekspresi Yara kalah tadi. Padahal sudah jelas jika Aksa sempat curang tadi hanya saja Yara tidak menyadari itu. Tuh bocah gampang banget ditipu, hahaha, Aksa tertawa puas, rasanya senang sekali bisa mengerjai gadis tengil serta sombong itu. Yara menyisir rambut basahnya sekalian bernyanyi, ia tertawa sendiri kala acara televisi sedikit mengusik perutnya. Kala sedang asyik Aksa keluar dari bathroom dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Ia berjalan melewati Yara begitu saja yang sedang kagum dengan kesempurnaan bentuk tubuh kekar Aksa. Wow, satu kata, badan dia bagus banget, kayak film-film barat yang sering aku tonton. Celetuk Yara begitu saja, membuat Aksa yang sedang ingin memakai baju seketika terhenti. Hei, apa kau itu tidak bisa membedakan? Membedakan? Apa? Tanya Yara yang kini sedang memoles wajahnya dengan bedak. Membedakan mana bicara di dalam hati, dan secara langsung. Aksa memperjelas dan pasti otak lambat Yara tidak mengerti sama sekali. Ya jelas tahu dong, aku nggak bodoh banget kali. Sahut Yara dengan nada angkuh, Aksa berdecak saja. Jelas-jelas tadi Yara benar-benar berbicara secara langsung, mungkin saja wanita itu tidak menyadari apa kelemahannya sendiri. Kenapa rambutmu tidak kau keringkan? Tanya Aksa lagi yang kini sedang memakai kaos pendek serta celana panjang. Loh, kakak ini gimana? Tadi malam kita berakting berhubungan bukan? Lalu sekarang aku sedang menyempurnakan akting kita, sengaja menunjukkan rambut basah ini dengan para keluarga. Perjelas Yara dengan sangat bangga membuat kepala Aksa semakin sakit. Aksa menghela napas panjang, rasanya ingin sekali menelan Yara hidup-hidup. Heis, kau benar-benar bocah. Aksa menghampiri Yara yang cemberut. Pria itu mengambil pengering rambut, mengeringkan rambut Yara yang sudah disisir rapi. Tentu saja sambil mengomelin Yara terus-menerus, hingga Yara sakit kepala sendiri mendengarnya. Bahkan kala menuju makan bersama dengan keluarga besar, Aksa juga sempat mengomelin Yara. Sepasang suami istri yang baru saja menikah berada di dalam satu mobil yang sama, mereka menuju kediaman yang mana akan menjadi tempat tinggal mereka selama menikah. Kediaman mewah yang seharusnya Aksa dan Hera yang menempati, bukan dengan Yara. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan sedikit pun di antara mereka. Apalagi Yara, ia malas memulai bicara karena tidak mau mendengar omelan Aksa lagi.
Telinganya saja masih panas dan juga ia kesal karena kecerewetan pria yang ia sebut sebagai beruang itu. Aksa sibuk dengan tablet di tangannya, memeriksa email yang masuk. Kemungkinan sedang berusaha menganggap Yara tidak ada di sekitarnya. Yara menebak seperti itu karena Aksa yang tidak ada sama sekali menatapnya sekalipun hanya sedetik. Dasar beruang bermulut pedas. Sok tampan banget, sok keren. Ih, menyebalkan. Yara terus mengumpat Aksa di dalam hati. Bahkan tas selempang miliknya yang tidak bersalah, menjadi pelampiasannya sekarang. Yara terus memukul tasnya untuk menghilangkan rasa kesalnya kepada Aksa yang sangat menyebalkan. Kalau kesal denganku, jangan tas jelek itu yang kau jadikan sasaran. Celetuk Aksa tapi tetap fokus dengan tablet di tangannya. Seketika Yara langsung berhenti, ia menatap ke arah Aksa yang terlihat sama seperti tadi. Tas jelek. Ya, apakah menurutmu aku sama dengan tas itu? Hingga kau kesal denganku malah melampiaskan dengan sampah itu. Jelasnya dengan kesombongan yang cukup tinggi bagi Yara. Mata Yara mengerjap tak percaya, tas selempang miliknya ini adalah hadiah dari ibu kandungnya 4 tahun lalu. Ya, kau sama dengan tas ini. Sama-sama jelek dan bau. Kata Yara tanpa takut sedikit pun. Aksa langsung melirik Yara dengan tatapan super tajam, ia mematikan tabletnya. Menatap Yara dari atas sampai bawah, ia heran kenapa bocah seperti Yara berani sekali membuat keributan dengannya. Dengar ia, Kak, sebaiknya kau diam saja, tidak usah bicara lagi. Ucap Yara memperingati Aksa yang malah berdecak. Sekalinya bicara kau selalu menyakiti hatiku, lebih baik diam aja. Aku sadar akan semua kesalahanku, aku sadar semua posisiku. Tidak usah kau ingatkan dengan kata-kata pedasmu itu. Yara menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan ucapannya. Aku, Yara Reynal, selalu ingat dengan kedudukanku, aku tidak pernah lupa itu. Sambungnya, Yara langsung duduk lebih jauh dari Aksa. Ia bersandar pada pintu mobil, memerhatikan jalanan yang mereka lewati. Tentu saja air matanya mengalir tanpa diminta, Yara terus saja menghapus air matanya. Semua ucapan dan perlakuan Aksa sungguh menyakiti perasaannya, Yara tidak tahu sampai kapan harus bertahan dengan semua posisi yang tidak ia inginkan ini.